Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah salat yang sangat agung, yakni salat zuhur berjamaah di masjid kampus kita yang tercinta ini. Saya ingin menyampaikan satu hadis yang sangat penting menurut saya, bahwa Rasulullah SAW suatu saat ditanya, amal apa yang paling mudah membuat seseorang masuk surga, dan amal apa yang paling mudah seseorang masuk neraka. Karena kita pasti ingin masuk surga dan ingin terhindar dari neraka. Yang pertama, amal yang paling membuat orang masuk surga ada dua. Yang pertama adalah at-taqwa, dan yang kedua adalah yakni husnul khuluq, bertakwa dan akhlak yang baik. Sedang amal yang paling mudah membuat orang masuk neraka itu adalah mulut dan al-famu wal farj, yakni mulut dan farji. Ini perlu kita selalu ingat, terutama yang kedua ini, bahwa dua hal yang sering membuat kita terlalaikan, yakni al-famu wal farju. Ini dua anggota tubuh yang mudah sekali menyeret kita ke dalam neraka. Kalau yang kedua, yang pertama masuk surga mungkin kita sudah sama-sama tahu lah, yaitu takwa dan husnul khuluq, kita sama-sama tahu. Tetapi yang kedua, yakni sesuatu yang menyebabkan kita mudah masuk neraka, itu adalah dampak daripada kita tidak mampu memanfaatkan dua anggota tubuh, yakni al-famu, mulut, kemudian al-farju dan farji. Kita sama-sama tahu dengan mulut kita tidak bisa mengendalikan, maka kita diancam dalam surat Al-Humazah, wailul lil musallin, wailul likulli humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah, wailun likulli humazatil lumazah. Neraka wail atau kebinasaan bagi setiap orang yang humazah dan lumazah. Para ulama menafsirkan humazah ini adalah menghina lewat mulut. Kalau al-lumazah menghina lewat anggota tubuh yang lain. Sama-sama humazah, lumazah. Bedanya ha dengan lam. Tapi kalau ha makanya mulut, kita menghina lewat mulut. Apa sajalah, mau mencela, mencerca segala macam. Dan kita sering sekali sekarang ini kan. Kalau lumazah menghina lewat lirikan mata, lewat anggota tubuh, lewat mempraktekkan, memparodikan seseorang yang kita hina. Tapi kembali lagi ke tadi, yang menyebabkan, dua hal yang menyebabkan kita masuk neraka itu adalah al-famu, yakni mulut. Mulut ini bisa jadi disebabkan karena kita sering menghina, mencela, menghibah. Tetapi bisa jadi karena nafsu mulut ini memang tidak henti-hentinya, yakni nafsu makan, nafsu perut. Kemudian kalau al-farj berarti nafsu di bawahnya perut.
Ini benar-benar harus kita renungkan benar-benar. Maka selagi kita masih di dunia ini, jagalah mulut kita. Jangan sampai amal kita yang capek-capek kita lakukan hilang begitu saja hanya gara-gara ngomong yang tidak sesuai faktanya. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah melewati satu pasar bersama para jamaah, para sahabat. Kemudian beliau menjumpai bangkai kambing yang cacat matanya, kakinya, berpenyakit pula. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini? Maka tentu saja para sahabat tidak ada yang mau membeli. Bahkan para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, jangankan membeli, diberikan cuma-cuma aja nggak bakalan mau kita. Masa ada bangkai kambing cacat matanya dan kakinya serta kurus begitu, udah bangkai pula. Ya sudahlah, kalau nggak ada yang mau beli, Rasulullah SAW menawarkan, bagaimana kalau nggak usah belilah, untuk Anda saja. Tetap aja nggak mau, nggak ada yang mau tentunya. Maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa wahai sahabatku, jika kalian menghibah saudara kalian, itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Menghibah itu kita tahu, ghibah itu satu akar kata dengan ghaib, artinya tidak ada. Maksudnya orang yang dibicarakan itu tidak ada orangnya. Kita membicarakan seseorang yang orangnya tidak ada, itu namanya ghibah. Sekiranya orangnya ada, orangnya tidak suka mendengarkan pembicaraan kita. Ini memang berat sekali hadirin yang berbahagia, karena mulut kita ini seakan-akan ada dorongan untuk membicarakan orang lain, dan enak sekali kalau kita ngomong tuh enak sekali. Makanya humazah itu sama dengan hamzah. Hamzah huruf awal kan hamzah. Itu kata Syekh Quraish Shihab mengatakan hamzah itu kayak dorongan. Jadi begitu ngomong kejelekan orang tuh kayak terdorong terus. Maka tidak ada cara lain kecuali kita harus tahu ilmunya, yaitu apa? Bahaya di balik ngomong itu apa? Itu pengetahuan. Kalau sudah tahu, terus kita baru ngomong langsung astagfirullahaladzim. Kenapa saya mencelakakan diri saya? Ini al-famu, mulut. Jangan sampai terulang. Saya sendiri masih belajar, saya masih jauh dari kesempurnaan. Makanya saya menyampaikan di sini supaya selalu ingat. Kemudian yang kedua, al-farju. Masya Allah, ini farji. Farji itu kemaluan. Siapa saja di antara kita, kalau bisa menjaga ini anggota tubuh, maka Rasulullah SAW menjamin masuk surga. Dalam hadis yang lain dikatakan begitu. Siapa yang bisa menjaga dua anggota tubuh, yakni di antara tulang rahang dan tulang selangkangan, maka saya jamin masuk surga. Kembali lagi hadis itu tuh bicara tentang mulut lagi. Di antara tulang rahang kan berarti lidah mulut juga. Kemudian di antara dua tulang selangkangan berarti kemaluan juga. Maka Rasulullah SAW banyak sekali bicara tentang bahayanya ini. Jagalah mulut, jagalah farji. Dalam Al-Quran lebih jelas lagi di mulut itu, la yashor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Terus di bawahnya lagi wala nisaun min nisain. Ini pun ayat ini tentang jangan mencela, jangan mencerta, menghibah orang. Ini hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terutama saya bisa mengamalkan dan jamaah sekalian juga mengamalkan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.